Baik, kita mulai saja. Sebelum kita sambut pematerinya, saya akan membacakan CV-nya dulu. Nama, Relung Fajar Sukmawati, kelahiran Lamongan 15 Desember 1997. Alamatnya Jalan Joyosuko Timur nomor 18 di Kota Malang. Nomornya 089666548559. Untuk email relungfajar.psikolog@gmail.com. Mungkin bisa di ini ya, kalau mau gabung langsung saja follow IG-nya di @relungfajar. Kuliah di Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang. Mungkin ada yang satu kampus, bisa sharing-sharing ya. Untuk penghargaan, beliau ini penghargaannya sebagai penerima tahfidzul Quran 5 juz. Dan karya-karyanya banyak sekali. Sebenarnya banyak sekali karya-karya dan penghargaannya. Cuman saya hanya membacakan sekilas saja. Karya bukunya yaitu Melawan Arus, DDR, pada tahun 2017. Lalu ada yang judulnya Di Balik Cahaya 2018 dan Cinta Untuk Cintamu 2019. Keren kan? Setiap tahun ngeluarin karya. Untuk itu, marilah kita langsung saja panggilkan pemateri yang hebat ini, Karlung Fajar Sukmawati. Tafadhol mashkuran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Mbak Heni ya. Alhamdulillah semoga teman-teman yang lain keadaannya pun masih tetap sehat walafiat. Pertama-tama, alhamdulillah Amin. masih bisa untuk saling bersilaturahim, saling berbagi cerita, berbagi inspirasi meskipun harus melalui media maya. Walaupun hari ini sudah new normal ya, tetapi karena mungkin batas jarak jarak yang terbentang di antara kita, jadinya mau tak mau kita harus bisa melakukan seminar online ini dengan online. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman dari sinau.id yang sudah memberikan waktunya, yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbagi ilmu kepada teman-teman di semua. Nah, di sini bukan berarti Relung yang paling pintar, yang paling pandai, yang paling banyak pengalamannya, tidak. Tetapi di sini hanya karena sebuah waktu dan kesempatan saja. Insya Allah nanti, suatu saat nanti, bisa jadi teman-teman lah di sini yang akan menyampaikan sebuah materi. Dan mungkin bisa jadi Relung yang bakalan mendengar materi itu dari teman-temannya. Jadi di sini kalau nanti Relung ada sesuatu yang salah, mohon diluruskan. Dan apabila ada yang baik, maka boleh diambil sebagai pelajaran untuk kehidupan yang kedepannya nanti. Nah, baiklah teman-teman, saya mendapat kabar dari salah satu teman di sinau.id bahwa sebelum adanya tema yang tentang novel ini, sudah pernah melakukan diskusi online tentang esai ya, Mbak Heni? Ya, betul sekali. Tenang, kita membaca cara membuat esai. Ini mungkin hampir sama, yaitu tentang bagaimana sih tip and trick untuk membuat novel, tetapi kenapa sih judulnya novel bukan sekedar fiksi, untuk menarik saja, untuk menarik perhatian saja, kan udah terlalu biasa ya kalau misalnya judulnya itu tips and tricks membuat novel kayak gitu. Jadinya judulnya agak melenceng dari itu sendiri, tapi tenang aja nanti di akhir pembahasan tentang tips and tricks menulis novel nanti juga Erlang akan menyampaikan bahwa novel itu bukan hanya sekedar fiksi, bukan hanya sekedar hayalan-hayalan yang kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Nah, baiklah teman-teman. Kalau kemarin teman-teman sudah belajar nih tentang bagaimana sih cara kepenulisan esai, nah di sini lanjut ke novel. Nah, selama ini ketika Relung ditanya sama teman-teman, entah itu teman-teman dari kampus atau dari fakultas sendiri, mereka bertanya, mudah nggak sih buat novel itu kayak gitu. Aku aja bikin cerpen itu udah kayak ngos-ngosan kayak gitu, apalagi novel yang sampai berlembar-lembar, yang sampai paling tidak 100 sampai 200 halaman atau bahkan bisa lebih dari 200 halaman itu. Nah, kalau misalnya berbicara tentang novel,
maka kita akan menemukan begitu banyak ya novelis-novelis yang pastinya sudah kita kenal. Pertama kalau misalnya di dunia yang novelnya udah mendunia itu kayak J.K. Rowling, di mana dia menciptakan Harry Potter itu dan sampai diterbitkan secara berulang-ulang bahkan sampai bestseller dan diterjemahkan ke begitu banyak bahasa. Kemudian kalau misalnya di Indonesia sendiri, kita juga pasti sudah mengenal begitu banyak novelis-novelis dari berbagai genre ya, entah itu genre agama, terus genre teen lead, atau bahkan remaja. Kalau misalnya teman-teman tahu, yang misalnya laki-laki bisa ada kayak Terelie, terus Habibur Rahman, kemudian kalau perempuan, yang saya kenal ya, kalau misalnya genre-nya Islam itu ada Asma Nadia, terus Afifah Afra, dan juga ada juga Pipit Senja. Nah, kalau misalnya kita ngelihat, di antara mereka novelis-novelis ini pasti mempunyai gaya bahasa sendiri, pasti mempunyai kekuatan sendiri. Nah, itulah yang harus kita perhatikan ketika kita ingin untuk menulis novel. Sebenarnya untuk awal kita bisa kok untuk meniru gaya-gaya novelis-novelis lain. Tapi nanti ketika kita sudah sering belajar, sering membuat, mungkin satu kali membuat novel, 2 kali, 3 kali, kita belum bisa menemukan gaya bahasa kita sendiri yang paling menonjol atau tema yang menonjol dari diri kita. Tapi nanti kalau misalnya kita terus-menerus mengasah kemampuan kita, bakalan ketahuan sendiri kok, oh iya ternyata kelebihanku ini membahas tentang ini. Kemudian gaya bahasaku ini seperti ini. Jadinya nanti ketika kita dilihat orang, ketika karya kita dibaca oleh orang lain, maka orang-orang tersebut akan menemukan keunggulan atau hal yang berbeda dari kita sendiri. Nah, sebelum kita memulai untuk menulis novel, yang pertama kali harus kita perhatikan adalah menetapkan tujuan. Kenapa kita harus menulis novel tadi? Seperti halnya ketika kita mau bepergian kepada suatu tempat. Kalau misalnya kita tanpa tujuan, kita bakalan bingung tuh mau naik bisnya apa, terus kemudian mau berapa jam, kemudian apa saja yang perlu kita bawa kayak gitu. Begitu juga dalam melakukan segala sesuatu, terutama menulis novel. Kita harus bisa menetapkan tujuan-tujuan kita. Yang pertama adalah berapa sih target jumlah halaman yang bakalan kita tulis. Contohnya nih, kalau misalnya kita menargetkan novel ini 150 halaman kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah menetapkan target penyelesaian. Jadi kita harus menentukan targetnya. Kalau misalnya nggak ditentukan, nanti bakalan molor ya, bakalan molor. Jadinya kalau misalnya 150 halaman bakalan bisa selesai berapa bulan kayak gitu. Kalau misalnya kita nggak ada kegiatan apa-apa yang mungkin kita bisa selesai 2 bulan atau bisa juga sampai 1 bulan. Bahkan Andre Rata itu menulisnya itu cuma 2 minggu, 2 sampai 3 minggu. Tetapi yang bikin lama adalah research kecil-kecilan tentang ide-ide atau tentang hal-hal yang dia bahas dalam novel tersebut. Jadi paling enggak ya, tadi kan kita sudah menetapkan jumlah halaman, 150 halaman. Kemudian kita menetapkan target penyelesaian. Sebut saja kita menargetkan 3 bulan selesai kayak gitu. Nah, kemudian langkah apa lagi sih setelah kita menetapkan target penyelesaian? Yaitu yang ketiga, menetapkan target jangka pendek. Jadi kayak gini, misalnya tadi kita sudah menetapkan jumlah halaman 150. Kemudian target penyelesaiannya 3 bulan. Nah, jangka pendeknya itu semakin kita pendekkan kayak gitu. Jadi setiap 1 bulan ini kita harus menulis berapa halaman. Jadi tinggal dibagikan saja ya teman-teman. 150 kalau misalnya dibagi berapa? Dibagi 3 bulan, berarti paling tidak dalam 1 bulan kita menulis 50 halaman. Bener nggak Mbak Heni? Ya, target itu perlu ya Kak. Ya. Kenapa? Berarti target itu sangat-sangat penting. Iya. Oke, jadi tadi kita selanjutnya adalah menetapkan target jangka pendek. Jangka pendek bulanannya berarti kalau 150 halaman kita bagi 3 karena target penyelesaiannya 3 bulan berarti dalam 1 bulan kita harus menulis 50 halaman.
Nah, kemudian dari 50 halaman lagi, kita bagi lagi dalam satu minggunya itu kita harus menulis berapa halaman. Kemudian dari satu minggu itu, kemudian dari satu minggu itu kita menargetkan lagi setiap harinya kita harus menulis berapa halaman kayak gitu. Insya Allah tidak lebih deh dari 5 halaman. Kalau misalnya target penyelesaiannya 3 bulan dan halaman yang kita targetkan adalah 300. Nah, setelah kita menetapkan tujuan ini, kita melangkah ke tahapan selanjutnya. Oke, konsisten. Maksudnya dari konsisten adalah terus-menerus atau dalam bahasa Islam yaitu istiqomah. Nah, dalam segala hal itu kita kan harus ya istiqomah atau selalu konsisten dengan apa yang kita targetkan. Jadi, konsisten itu adalah salah satu kunci kesuksesan. Nah, apabila kita melihat kepada orang-orang yang sudah sukses di luar sana, mereka pasti deh konsisten dengan apa yang sudah mereka rencanakan. Contohnya aja kayak pemain-pemain sepak bola handal kayak gitu. Mereka tidak bakalan bisa bermain dengan begitu lihainya di lapangan apabila dia tidak pernah konsisten dalam melakukan latihan. Begitu juga dengan seorang musisi, dengan seorang penyanyi, dengan seorang pelukis, dan bahkan juga bagi seorang calon-calon novelis. Jadi konsisten ini adalah hal yang harus benar-benar kita jaga gitu teman-teman. Dikit demi dikit, lama-lama jadi sedikit. Seperti kalau misalnya kita ada air yang menetes di batu. Kalau misalnya cuma beberapa kali saja, mungkin tidak bakalan bisa cekung. Tapi kalau misalnya terus-menerus dicekungi, terus-menerus tesi oleh air, maka lama-kelamaan bisa menjadi cekung. Kemudian pertanyaannya, apa sih yang membuat kita ini tidak bisa konsisten dengan apa yang sudah kita rencanakan sebelumnya? Kita sudah merencanakan, oh ya, aku bakalan nyelesain novel dalam waktu 3 bulan. Tapi kok kita ternyata nggak bisa konsisten ya? Apa sih faktor yang membuat kita tidak bisa konsisten tadi? Kalau menurut peng, pengamatan saya itu ada dua hal yang membuat kita tidak bisa konsisten. Yang pertama adalah rasa malas. Nah, ada salah satu mahfuzat yang entah ini mahfuzat atau apa ya yang berbunyi ijahat wala taksal wala takun wafilan fanadamatul uqba liman yatakasalu. Jadi bersungguh-sungguhlah dan janganlah engkau malas karena penyesalan itu hanyalah milik mereka yang lima yatakasalu, yaitu penyesalan adalah milik mereka yang bermalas-malasan. Nah, kita menyesal di belakang nanti. Udah merencanakan 1 minggu istiqomah, kemudian minggu kedua bolong, nggak ngapa-ngapain, nggak nulis. Habis itu minggu ketiga istiqomah lagi, kemudian keempat bolong lagi, males lagi. Nah, kalau misalnya kita terus-terusan kayak gitu, percaya deh nanti di akhir kita bakalan nyesal. Oh iya ya, kenapa sih kemarin aku nggak memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Padahal waktu itu banyak banget. Padahal waktu luang itu begitu banyak, tetapi kita selalu terjebak dalam rasa malas tadi. Jadi malas ini harus kita lawan teman-teman. Jangan sampai rasa malas itu menguasai diri kita yang membuat semua target yang sudah kita rencanakan itu terbengkalai, tertunda atau bahkan tidak pernah terjadi selamanya kayak gitu. Nah, kemudian apa yang kedua yang membuat kita tidak bisa konsisten adalah mudah menyerah ketika menghadapi rintangan atau halangan. Ketika kita ingin menulis novel itu jalannya juga bakalan nggak bakalan mulus-mulus aja teman-teman, pasti ada rintangannya. Mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah menulis itu ada rasa bosan, kemudian pikirannya itu blank. Kemarin pagi itu bisa lancar banget nulis, tapi kenapa kok hari ini nggak bisa sama sekali? Kemudian tiba-tiba idenya hilang. Kemudian tiba-tiba ada perasaan insecure atau inferior. Kemudian ada juga perasaan-perasaan lain atau ketakutan-ketakutan lain. Kalau misalnya ini nanti ditolak gimana ya? Kalau misalnya ini gimana ya? Misalnya ini kayak gimana ya? Nah, caranya kita untuk menghadapi rintangan-rintangan tadi adalah segera mungkin untuk mencari solusi. Misalnya nih, kita sulit untuk merangkai kata-kata. Kita introspeksi diri, apa sih yang salah dari kita ini?
oh ya mungkin kita ini sudah lama nggak baca buku kayak gitu. Jadi kita mengambil sela beberapa jam atau beberapa saat untuk membaca buku. Barangkali dengan membaca buku itu nanti kita bakalan punya insight baru kayak gitu. Kemudian kalau misalnya suntuk, soalnya kemarin-kemarin udah nulis aja. Nah, kita bisa tuh cari solusi dengan rekreasi, dan rekreasi ini maksudnya bukan ke tempat-tempat yang membutuhkan biaya banyak ya. Kita bisa mungkin kalau misalnya rumah kita dekat dengan persawahan, kita bisa ke sawah, kita bisa menikmati apa namanya keindahan alam kayak gitu. Insya Allah dengan cara-cara kayak menikmati keindahan alam itu bisa menurunkan atau meminimalisir rasa apa namanya rasa bosan kita. Nah, jadinya kita harus mengenali dulu apa sih hal-hal yang membuat kita itu terhalang, merasa terhalang, kemudian kita langsung mencari solusinya. Nah, kemudian setelah kita konsisten, hal-hal ketiga yang perlu kita perhatikan adalah yakin. Nah, keyakinan ini teman-teman yang bisa menggerakkan jiwa kita. Kalau misalnya kita ya ragu-ragu, kita merasa apa namanya setengah-setengah, maka kita pun juga dalam melakukan segala sesuatu itu nyatanya juga bakalan setengah-setengah kayak gitu. Jadi positive thinking aja, kita hilangkan setiap rasa takut yang mungkin apa namanya membuat kita was-was, membuat kita khawatir dengan kemampuan yang kita miliki. Dan perlu kita ketahui teman-teman, kalau misalnya kita ragu untuk melakukan sesuatu, misalnya nih ragu untuk bisa menyelesaikan novel, maka alam bawah sadar kita pun akan memberikan apa namanya, memberikan itu, memberikan sinyal kepada tubuh kita, oh kamu itu nggak bakalan bisa, jadinya fisik kita pun tidak bakalan melakukan hal-hal tersebut, apa yang sudah kita targetkan. Jadi buat yang apa namanya keyakinannya masih setengah-setengah, kita harus bisa memperbaikinya, harus bisa mengokohkannya agar kita benar-benar bisa yakin 100%, sehingga keyakinan tadi itu bisa membuat motivasi kita untuk menyelesaikan target pembuatan novel kita. Nah, kalau tadi itu sebelum kita membuat novel. Kemudian ketika kita sudah mau terjun dalam pembuatan novel ini juga ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Dan mungkin teman-teman di sini juga sudah pernah mengetahui hal-hal ini, tetapi karena tidak dipraktekkan jadinya bisa aja lupa kayak gitu. Soalnya menurut sepengetahuan relung nih, kita waktu SMP, kemudian waktu SMA, kita pun juga sudah tahu apa namanya hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan ketika kita membuat novel. Yang pertama adalah topik atau tema. Nah, ini penting banget teman-teman. Jangan sampai kita tidak menentukan tema dari novel kita tadi. Kenapa? Kalau misalnya kita tidak menentukan, nanti novel kita bakalan apa namanya simpang siur gitu. Membahas ini, terus konfliknya ngalor ngidul kayak gitu. Gak tertuju pada satu hal kayak gitu. Dan perlu diingat ketika kita ingin menentukan topik atau tema, maka kita bisa mengambil tema-tema yang kita sukai atau tema-tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Misalnya nih, contohnya ya relung sendiri dari psikologi kayak gitu. Nah, kemudian pastinya relung pun lebih bisa membahas novel yang membahas tentang psikologi daripada tentang politik. Nah, jadi di sini teman-teman selamilah apa sih ketertarikan teman-teman dalam bidang apa? Apakah itu pendidikan, apakah itu psikologi, apakah itu politik, apakah itu hal-hal lain, dan jadikanlah itu sebagai topik atau tema utama kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman juga mau menyelipi percintaan sih nggak apa-apa. Kayak misalnya Habibur Rahman. Habibur Rahman kan genrenya agama ya. Tetapi walaupun agama, itu pun juga ada apa namanya romantisme-romantisme yang ada di dalamnya tadi. Dan novel tentang apa namanya romance itu memang selalu diminati kayaknya. Setiap hari, setiap saat, setiap tahun, dari dulu sampai sekarang itu selalu diminati. Dan itu menjadi salah satu cara bagi para novelis untuk bisa membuat novelnya itu mempunyai daya tarik sendiri. Kemudian setelah menentukan topik atau tema, yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan itu berbeda ya teman-teman. Kalau misalnya tokoh itu kita menentukan siapa saja sih yang berperan di novel kita. Contohnya nih, dalam novel Cinta untuk Cintamu, itu ada tokohnya yaitu bernama Irul, kemudian
siapa ya? Kok saya sendiri lupa. Kemudian ada Vena, kemudian ada Aisyah kalau nggak salah. Nah, di situ kita menentukan ya tokoh-tokoh siapa saja sih yang ada dalam novel kita tadi. Tokoh utamanya siapa, kemudian tokoh sampingannya siapa, tokoh figurannya siapa. Dan setelah kita menentukan tokoh-tokoh tadi, kita kemudian adalah menentukan penokohan. Penokohan tadi itu seperti ini. Oh iya, tokoh utama ini berarti orangnya dibikin protagonis. Kemudian tokoh yang ini antagonis. Kemudian yang tokoh yang C tritagonis kayak gitu. Jadi kita menentukan mereka ini wataknya, karakternya itu seperti apa setiap masing-masing tokoh. Nah, kemudian yang ketiga itu ada alur cerita atau jalan cerita dari awal sampai akhir sampai selesai. Nah, kalau di sini saran dari Relung adalah kita sebelum terjun bikin sebelum apa namanya terjun lapangan untuk membuat novel, maka kita sudah harus membuat reng-rengan teman-teman. Jadinya di bab 1 ini kita membahas apa, kemudian bab 2 ini konflik apa yang ditimbulkan, kemudian bab 3 siapa yang datang, tokoh siapa yang datang, masalah apa yang diselesaikan, kemudian seterusnya sampai seterusnya itu bagaimana jalan ceritanya kita harus menentukan terlebih dahulu biar kita nggak bingung kayak gitu. Tetapi jangan khawatir, walaupun kita sudah membuat reng-rengan seperti itu, ada kemungkinan apa yang sudah kita rencanakan tadi bisa berubah ketika kita sudah melakukannya. Mungkin ada yang mendapatkan tambahan, ada yang mendapatkan pengurangan, atau bahkan ada yang apa namanya dihilangkan sama sekali dan diganti dengan yang lebih baik menurut kita kayak gitu. Tapi penting ya untuk membuat reng-rengan ini di depan terlebih dahulu. Nah, untuk apa namanya yang selanjutnya itu ada latar ya. Dan latar ini juga pastinya bakalan membuat novel mempunyai daya tarik sendiri. Dan latar ini kan banyak, ada latar waktu, ada latar tempat. Nah, kita tentukan tuh kalau misalnya tempatnya ini di mana kayak gitu. Kalau misalnya cinta untuk cinta itu kan di Malang. Tapi bukan hanya di Malang saja, nanti kita bisa menambah latar tempat atau latar tempat di mana itu, tergantung dengan terjadinya kejadian tadi. Dan untuk apa namanya menggambarkan tempat tadi ini, kalau kita tidak langsung apa namanya tidak langsung menyampaikan ya, langsung misalnya di di kota A apa kayak gitu langsung kita apa namanya mengatakan di Malang kayak gitu. Jadi kita membuat sebuah narasi atau paragraf-paragraf yang akhirnya nanti mengarah ke latar tadi itu. Nah, kemudian yang kelima itu sudut pandang. Di sini teman-teman juga pasti tahu ya ada beberapa sudut pandang, yaitu sudut pandang orang pertama aku, kemudian sudut pandang orang ketiga dia. Terus ada juga sudut pandang orang kedua. Nah, kalau misalnya untuk novel kita ini tidak apa namanya nggak harus kok cuma menggunakan satu sudut pandang aja, yaitu dari awal sampai akhir hanya menggunakan aku dari satu tokoh saja. Kita bisa kok apa namanya membuat sudut pandang aku itu dari dua tokoh. Tapi kalau misalnya teman-teman masih kesulitan untuk menggabungkan di akhir nanti, maka sarannya juga apa namanya kalau misalnya baru belajar di awal, mengambil satu sudut pandang aja nggak apa-apa. Entah itu dari sudut pandang aku, tokoh utamanya tadi itu, atau sudut pandang dia. Yaitu dia yang orang ketiga yang menjadi pengamat pengamat sepertinya novel tadi. Jadi dia serba tahu tentang apa yang bakalan terjadi di novel tadi. Nah, itu ya teman-teman yang harus kita perhatikan. Kemudian ada lagi nih tambahan, yaitu dialog. Jadinya jangan sampai di novel kita tadi itu hanya full apa namanya full paragraf, full narasi. Karena itu bakalan membuat apa namanya orang-orang itu bosan, pembaca bosan dengan novel kita. Jadi kita harus menyelingi dengan apa namanya dialog-dialog antar tokoh kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah menghidupkan adegan. Menghidupkan adegan ini contohnya kayak gini, ketika kita akan membahas orang ditampar ya. Oh ya, Aisyah ditampar oleh Irul kayak gitu. Kita jangan apa namanya menjelaskannya itu di dalam novel itu cuma langsung to the point. Aisyah ditampar sama apa oleh Irul kayak gitu. Kita untuk menghidupkan adegan itu bisa kita tambahi dengan apa sih efek-efek ketika Aisyah tadi itu ditampar oleh Irul tadi. Terus kejadiannya itu bagaimana? Terus apa yang tersisa
ketika dia ditampar, entah itu apa namanya, pipinya merah atau kayak gimana, kita harus menjelaskannya biar orang yang membaca itu seakan tahu, seakan melihat sinetron. Oh iya ya, seakan apa namanya, kayak melihat hal itu tuh nyata dan mudah untuk dibayangkan mereka. Kalau misalnya to the point, ditampar doang kayak gitu kan, eh, ya menarik sih, tapi nggak seberapa menarik dan tidak seberapa bisa untuk menghidupkan cerita yang kita buat. Kemudian ini nih, yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai tokoh yang kita buat dalam novel tadi itu monoton. Jadinya perlu kita ketahui teman-teman ketika kita membuat tokoh utamanya protagonis kayak gitu ya. Jadi protagonis itu selama ini kan kita mengenalnya baik, terus kalem, terus apa namanya, misalnya polos kayak gitu. Jadinya manusia itu kan itu ya, manusia itu dinamis. Jadinya jangan sampai kita membuat tokoh itu hanya apa namanya, hanya monoton dengan sifatnya yang itu saja. Kalau misalnya ada hal yang membuat dia marah, itu juga kita nggak apa-apa kok sekali-kali membuat tokoh utama itu marah kayak gitu. Jadi jangan sampai kita membuat tokoh dalam novel kita yang monoton seakan-akan apa namanya, stagnan, apa ya? Kalau dinamis itu apa sih itunya lawan katanya? Stagnan dengan apa namanya, penokohan maaf, dengan karakter yang dia milikinya. Kemudian yang terakhir adalah jangan membahas di luar topik. Dan ini menjadi salah satu kelemahan bagi pemula, dan dulu juga saya pun pernah mengalaminya. Jadi ketika kita apa namanya membuat novel, jangan sampai narasi-narasi atau percakapan-percakapan yang ada dalam novel tadi itu kita membahasnya di luar topik. Misalnya nih, kita kok membahas segala hal agak, kita pertamanya apa namanya di kejadian di kantin kayak gitu. Terus tiba-tiba kita membahas apa hal-hal yang sebenarnya itu tidak ada sangkut pautnya dengan adegan yang ada di dalam kantin tadi. Kita membahas misalnya tentang optimis ya. Ya kamu itu harus optimis kayak gitu, kata Irul kepada Aisyah. Kemudian di narasinya kita mengatakan bahwa optimis adalah bla 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 bla. Dalam agama optimis adalah bla 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 bla. Jadi itu tidak usah ya teman-teman. Kita hanya perlu untuk menceritakan apa adegan-adegan yang ada dalam cerita tadi. Kita tidak usah menambahi atau menjelaskan lebih lanjut bahwa optimis itu apa dan apa kayak gitu. Karena di sini kita kan menulis sebuah cerita, bukan menulis sebuah karangan yang sifatnya non-fiksi. Nah, begitu saja teman-teman penjelasan singkat dari saya. Dan terakhir, novel itu bukan sekedar fiksi. Entah teman-teman setuju apa tidak dengan pendapat ini, tapi kalau saya sih, karena saya pernah mendengar dari Andre Hirata juga ya, dia juga mengatakan bahwa novel itu bukan sekedar fiksi. Kenapa? Karena novel itu memang tidak akan pernah terjadi apabila kita tidak ada kejadian-kejadian serupa yang terjadi dalam dunia nyata. Meskipun pada hakikatnya yang sebenarnya novel itu hanyalah sebuah hayalan-hayalan belaka, tetapi terkadang seorang penulis itu menulis novel terinspirasi dari hal-hal yang ada dalam sekitarnya. Entah itu terinspirasi dari kisah hidupnya sendiri, atau terinspirasi dari temannya, sahabatnya, keluarganya, atau bahkan lingkungan yang dia amati di sekitarnya. Jadi novel itu menurut saya adalah, kalau menurut saya ya, entah menurut teman-teman, dengan menulis novel ini kita bakalan bisa untuk menyampaikan segala sesuatu dengan lebih berseni lah, dengan lebih ringan, dan bisa dengan memberikan pelajaran dan juga hikmah hidup itu tentang agama atau hal apapun itu dalam karya novel itu tadi. Begitu teman-teman. Nah, kurang lebih sampai sini saja. Untuk selanjutnya mungkin ada yang bertanya. Itulah tadi pemaparan materi yang sangat lugas sekali ya. Oke, tadi sebelum saya simpulkan, sini sudah masuk pertanyaan-pertanyaan baru dari Karos Maniar Hasanah. Terima kasih Kak atas pemaparannya. Nah, di sini pertanyaannya adalah, sering saya lihat banyak banget
kompetisi novel sama puisi. Mohon maaf. Apa sih Kak urgensinya gitu? Ya, kita ini ya, memang banyak sekali sekarang banyak lomba-lomba dari tim-tim indie biasanya mengadakan lomba-lomba, yaitu cerpen, terus novel atau puisi lalu dijadikan buku seperti itu. Bagaimana tanggapan Kak Relung? Silahkan ditanggapi. Oke, terima kasih kepada Rosmaniar atas perhatiannya. Kalau misalnya melihat fakta yang terjadi sekarang ya di sekitar kita ini, entah dalam dunia maya atau mungkin di hal yang sekitar kita ini begitu banyak orang-orang yang menggunakan literasi. Kalau menurut pandangan saya sendiri, ini adalah suatu kemajuan yang cukup baik. Kenapa? Karena berarti orang-orang semakin melek dengan adanya literasi itu sendiri. Dan menurut saya, kalau misalnya ini nggak usah di kotak-kotak tentang novel atau puisi ya, karena banyak juga kompetisi seperti membuat esai, kemudian membuat opini atau membuat cerpen dan hal-hal lain yang pada akhirnya itu adalah mengarah pada bidang tulis-menulis atau literasi. Nah, sebenarnya urgensinya sih ada literasinya itu sendiri. Kenapa? Karena seseorang itu bisa menulis ketika mereka banyak membaca. Ketika mereka tidak banyak membaca, maka mustahil rasanya dia bisa menulis dengan baik. Dan dengan adanya kompetisi-kompetisi kepenulisan, maka insya Allah bakalan membuat orang-orang yang ada di sekitarnya itu termotivasi untuk banyak membaca lagi, untuk banyak mencoba lagi. Dan ini ya kalau misalnya menurut pendapat saya. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang tertarik mengadakan lomba itu atau mengikuti lomba itu barangkali juga ada tujuan lain. Karena kan di balik kompetisi kadang juga ada rewardnya kayak gitu. Jadi tergantung sih dengan motivasi orang-orang yang mengadakan atau yang mengikuti kompetisi tadi. Selain itu, kalau misalnya kita melihat informasi yang lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, sebenarnya banyak kok kompetisi-kompetisi lain yang bukan hanya tentang kepenulisan saja. Dan setiap hal yang dikompetisikan itu pasti memiliki tujuan-tujuan tertentu. Begitu ya Rosmania. Kita ambil positifnya aja, berdoa semoga dengan adanya banyak sekali kompetisi tentang penulisan, maka lebih banyak meningkatkan literasi Indonesia. Karena kita ketahui kan kalau misalnya minat baca di Indonesia ini cenderung masih kalah dengan negara-negara yang ada di luar sana. Dan kebanyakan adanya hoax itu karena orang-orang juga tidak mau untuk tabayun, tidak mau mencari sumber berita yang lebih baik lagi. Banyaknya plagiat itu juga karena orang-orang Indonesia juga malas membaca kan, jadinya banyak plagiat. Jadinya kita positif aja, semoga dengan adanya kompetisi kepenulisan yang banyak, maka akan lebih banyak lebih memantapkan jiwa-jiwa literasi remaja-remaja, anak-anak dan juga orang-orang dewasa di Indonesia ini. Ya, mungkin itu Pak jawaban dari Kak Relung ya untuk semuanya mungkin. Kak Rosmaniar sebagai perwakilan. Jadi kalau misalnya novel, kalau menurut saya novel sebagai bukan sekedar fiksi, memang benar ya, karena mungkin di sini bisa saja yang punya cerita yang lagi galau tuh daripada galau, mending dituangkan melalui novel, melalui karya, agar tidak sia-sia galaunya gitu ya Kak. Bener banget. Iya, kalau dalam psikologi itu ada yang namanya mekanisme pertahanan diri. Jadinya salah satunya itu ada yang namanya sublimasi. Jadi sublimasi itu adalah ketika seseorang merasakan kesedihan, kemudian merasakan kekecewaan, maka dia melampiaskannya itu kepada hal-hal yang membuatnya berprestasi. Nah, kalau misalnya kita bakatnya nulis, ya kita bisa tuh bersublimasi dengan membuat karya. Kalau misalnya yang suka musik, bersublimasi dengan membuat karya musik kayak gitu. Ya, terus sip banget. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya? Oke, ada yang masuk? Dari Kak Rosmaniar lagi. Aku mau nanya lagi Kak, kan novel salah satunya nambah wawasan, akan tetapi novel fiksi bagaimana kita tahu kalau itu ilmu pengetahuan yang bisa kita terapkan di dunia nyata, karena kan itu ceritanya bukan berdasarkan kehidupan nyata. Oke, ini
perlu ngasih contoh langsung aja ya. Memang kalau misalnya kita mau untuk menambah wawasan atau menambah pelajaran dari novel yang kita baca, kita harus jeli memilih bacaan-bacaan yang kita baca. Kalau misalnya kita, mohon maaf ya, kalau misalnya ada yang nggak setuju, misalnya kita membaca novelnya itu tentang pure percintaan kayak gitu. Nah, kita juga bakalan tidak bisa, mungkin kita bakalan minim banget mendapatkan pelajaran, atau bahkan kita bakal sama sekali tidak mendapatkan pelajaran atau pengetahuan dari novel tadi. Tapi coba bedakan ketika kita membaca novel, contohnya karyanya Terelie kayak gitu, yang Bidadari-Bidadari Surga. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah baca tadi. Jadi di Bidadari Surga itu kan menceritakan tentang seorang kakak ya. Nah, di situ kan kita bisa mengambil pelajaran. Bagaimana sih ketika kita ini dikaruniai sebuah rupa yang mungkin dipandang orang lain itu tidak cantik. Terus di hafalan sholat Delisa itu kita bisa belajar tentang bagaimana sih ikhlas, bagaimana sabar, bagaimana ridho dengan ketentuan Allah. Kemudian di novel apa lagi ya yang pernah saya baca? Di novel Ayat-Ayat Cinta kayak gitu. Kita bisa mengambil pelajaran nih. Oh iya ya, ternyata apa namanya? Ketika kita mendakwahkan Islam kepada orang yang non muslim itu harus dengan cara yang baik kayak gitu. Kan di situ juga ada unsur-unsur dakwahnya ya ketika dialog antara Aisyah, Alicia dan juga Fahri. Nah, dari dialog-dialog tadi kita bisa mengambil pengetahuan. Pengetahuan-pengetahuan yang ditulis oleh si penulisnya, si novelisnya, Pak Habibur Rahman ke dalam novel tadi. Jadi kita pertama kali harus jeli dulu teman-teman, jeli cari membaca novel, tema novel yang kita baca, kemudian pasti deh kalau misalnya kita membaca sudah apa namanya tepat untuk membaca sebuah novel, maka kita akan bisa mendapatkan pelajaran atau wawasan baru dari novel tadi. Dan perlu kita ketahui teman-teman, untuk apa namanya budaya membaca ini kalau bisa dalam 1 bulan kita jangan cuma baca novel aja ya. Kalau saya sih kayak gini. Jadi dalam 1 bulan itu kalau misalnya belum membaca buku non-fiksi lain atau buku pengetahuan lain yang non-fiksi, maka saya nggak boleh baca novel. Jadi baca novel itu hanya boleh 1 bulan 1 kali. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk mengimbangi kita, mengimbangi daya imajinasi kita dengan pengetahuan-pengetahuan dari buku-buku non-fiksi. Bagaimana sih cara kita menulis serangkaian kata yang baik pada saat memulai menulis novel? Sebenarnya kuncinya itu ada di banyak membaca dan juga banyak latihan. 2 itu saja teman-teman. Jadi kalau misalnya kita banyak membaca, nanti kita bakalan banyak mendapatkan apa namanya input-input kata-kata baru, kosakata-kosakata baru. Yang mana kosakata baru itu akan sangat memudahkan kita ketika ingin terjun mengerjakan atau menulis novel. Nah, kalau misalnya kita udah banyak membaca, udah banyak apa namanya kosakata-kosakata, kalau misalnya kita tidak praktek, maka sama saja kita tidak akan bisa untuk lihai dalam menulis. Dan dalam praktek ini juga pastinya nggak bisa langsung sekali nyoba langsung cakep semua. 2 kali nyoba langsung bisa apa menjadi profesor kayak gitu. Nggak bisa ya, jadinya kita harus benar-benar tadi istiqomah dan konsisten untuk terus banyak membaca dan juga banyak mencoba. Untuk itu, untuk mengakhiri acara sore kali ini, saya sebagai moderator, Hendrat Nasari, apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Sebesar-besarnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.